Kita kini berada di ambang perang regional. Dan meskipun ini bukanlah yang pertama kalinya, Iran dan Israel telah berhasil menghindari konflik berskala penuh hingga saat ini. Namun, situasi di Suriah telah mengubah dinamika secara drastis setelah pengunduran diri Assad. Pasukan darat Israel kini bergerak ke sisi Suriah di dataran tinggi Golan, memperluas zona demilitarisasi dan menguasai wilayah strategis tersebut. Saat ini, tank-tank Israel berada dalam jarak sekitar 30 km dari Damaskus, mungkin bahkan lebih dekat. Jet-jet tempur Israel telah melakukan serangan udara terhadap situs-situs senjata kimia dan persenjataan canggih lainnya di Suriah, untuk mencegah agar senjata tersebut tidak jatuh ke tangan ekstremis. Ledakan besar telah terdengar di pangkalan udara Medah dekat Damaskus, sementara serangan udara di dekat Tartus begitu dahsyat sehingga menghasilkan getaran yang tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan 3,0 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkan sangat luas, dengan helikopter, jet tempur, dan depot rudal hancur di berbagai lokasi. Angkatan Udara Israel juga telah melancarkan serangan terhadap target-target di dekat Aleppo, Latakia, Hama, dan sejumlah lokasi lainnya. Secara keseluruhan, lebih dari 480 target telah diserang. Video ini menunjukkan penghancuran helikopter, jet tempur, dan sistem pertahanan udara Suriah. Namun, lebih dari sekadar serangan, ini merupakan langkah awal dalam strategi Israel. Dengan mengubah Suriah menjadi apa yang mereka sebut sebagai zona pertahanan steril, Israel berusaha menghilangkan Suriah sebagai ancaman. Langkah ini juga membuka koridor yang mempersiapkan panggung untuk serangan besar-besaran terhadap Iran. Dengan menghancurkan hampir semua pertahanan udara Suriah, garis depan udara kini telah bergeser 600 hingga 700 km lebih dekat ke perbatasan timur Israel. Ini memungkinkan Israel untuk menerbangkan pesawat tanker ratusan kilometer lebih jauh ke timur, sehingga jet tempur dapat mencapai Iran dan kembali tanpa kehabisan bahan bakar, sebuah hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Untuk memberikan konteks tambahan, Suriah dulunya memiliki salah satu kumpulan sistem pertahanan udara yang paling padat di dunia, termasuk baterai pertahanan udara Rusia tingkat menengah seperti 9K-37 Buk, Pansir S-1, 2K-12KUB, 9K-33 OSA, dan S-200. Meskipun jet F-35 dapat menyelinap melalui sistem ini, pesawat tanker tidak memiliki kemampuan yang sama. Pesawat tanker yang besar dan lambat, tanpa fitur siluman, menjadi sasaran yang rentan. Dan bahkan sistem pertahanan udara Suriah pernah menjadi ancaman bagi F-16 pada tahun 2018. Suriah pernah berhasil menembak jatuh F-16 Israel selama meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Hal ini menjadikan wilayah udara Suriah sebagai zona larangan terbang bagi pesawat tanker Israel, yang pada gilirannya membatasi opsi militer Israel. Serangan udara dari Israel ke Iran dan kembali menjadi sangat sulit, karena skala dan jarak operasi tersebut tidak memberikan banyak ruang untuk kesalahan. Meskipun Israel kini memiliki jet tempur F-35 yang memiliki jangkauan 2.100 km, skenario serangan dari pangkalan udara Ramat David menunjukkan tantangan yang signifikan. Jika Israel meluncurkan F-35 dari pangkalan tersebut, perjalanan pergi dan kembali akan memerlukan jarak setidaknya 3.000 km melebihi jangkauan jet tersebut. Ini belum termasuk manuver udara yang harus dilakukan atau muatan yang dibawa. Penggunaan tangki bahan bakar eksternal juga bukan pilihan ideal, karena akan mengubah bentuk geometris pesawat dan mengurangi kemampuan silumnya. Dalam konteks ini, tanpa kemampuan siluman, sulit bagi F-35 untuk melewati sistem pertahanan udara Iran yang merupakan salah satu yang paling maju di kawasan. Serangan pendahuluan berskala besar terhadap Iran, jika ingin memiliki peluang terbaik untuk berhasil, harus dilakukan dengan misi siluman. Ini berarti tidak boleh ada penggunaan tangki bahan bakar eksternal atau rudal eksternal. Bahkan jika tangki bahan bakar eksternal digunakan, jangkauan operasional F-35 hanya akan mencapai 2.700 km, yang masih kurang. Dominasi udara Israel atas Iran tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Namun, situasi kini telah berubah dengan netralisasi pertahanan udara Suriah, memberikan Israel peluang baru dalam strategi militernya. Angkatan Udara Israel mengklaim telah menghancurkan 80% sistem Pansir S-1 jarak pendek, hingga menengah Suriah dan 90% sistem 9K-32 Strela II. Meskipun sistem-sistem ini tidak pernah menjadi ancaman bagi F-35 Israel, mereka tetap dapat mengancam pesawat tanker.
Saat ini, Suriah hanya memiliki beberapa sistem pertahanan udara yang tersisa, dan Israel secara efektif telah membuka koridor udara yang memungkinkan Angkatan Udara Israel bergerak bebas, termasuk pesawat tankernya. Garis depan udara telah bergerak maju sejauh 600 hingga 700 km ke tepi timur Suriah, yang memungkinkan pesawat tanker Israel untuk terbang dan menyesuaikan jarak yang ditempuh jet tempur. Dengan demikian, jet Israel kini dapat lepas landas dari pangkalan udara Ramat David, terbang di sepanjang koridor udara di wilayah Suriah, melintasi Irak, dan kemudian menyerang fasilitas militer dan nuklir di Iran. Setelah menyelesaikan misi, jet tersebut dapat kembali ke wilayah udara Suriah untuk mengisi bahan bakar sebelum kembali ke Israel. Jika Israel merasa sangat yakin, mereka bahkan dapat melancarkan serangan pemenggalan kepala yang menargetkan pemimpin tertinggi Iran dan komando IRGC. Singkatnya, dengan menghancurkan pertahanan udara Suriah, Israel kini memiliki peluang untuk melancarkan serangan pendahuluan berskala besar terhadap infrastruktur nuklir dan militer Iran. Kesempatan ini mungkin terlalu berharga untuk dilewatkan, terutama dengan pemerintahan Trump yang akan datang. Netanyahu kemungkinan akan mengandalkan opsi militer baru ini dan berusaha membujuk Trump untuk bergabung dalam menyerang Iran. Namun, jika Trump menolak, Israel mungkin memiliki cara untuk melakukannya sendiri, yang dapat menarik Amerika Serikat ke dalam konflik dengan punggungnya menempel pada tembok. Di sisi lain, Iran kemungkinan akan berlomba untuk memperkuat proksinya di kawasan ini sebagai respons terhadap peningkatan ancaman. Hezbollah akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali pencegahannya. Israel dan Iran berada dalam kebuntuan yang mencegah eskalasi konflik. Iran telah membangun jaringan proksi yang digunakan sebagai alat pengaruh terhadap Israel, dengan Hezbollah yang berbasis di Lebanon sebagai yang terkuat. Jika Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran, para pemimpin Iran kemungkinan akan memberikan lampu hijau kepada Hezbollah untuk melakukan serangan balasan. Pada tahun 2018, Israel memperkirakan bahwa Hezbollah memiliki sekitar 130.000 roket dan rudal di gudang persenjataannya. Namun, pada bulan Juni 2024, seorang pejabat dari pasukan Quds Iran yang mengawasi operasi Hezbollah menyatakan bahwa kelompok ini memiliki lebih dari 1 juta roket dan rudal. Terlepas dari keakuratan angka ini, bahkan estimasi terendah pun menunjukkan kekuatan tembak yang sangat besar. Meskipun demikian, serangan pemenggalan kepala yang dilakukan Israel baru-baru ini terhadap Hezbollah telah secara signifikan mengurangi kemampuan kelompok tersebut. Sebagian besar roket dan rudal masih berada di Lebanon, tetapi struktur komando Hezbollah telah terkompromikan, mungkin bahkan tidak dapat diperbaiki lagi. Intinya, tanpa ancaman dari Hezbollah, Iran tidak akan memiliki pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, Iran akan berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat Hezbollah sebagai respons terhadap ancaman tersebut. Di tengah kekacauan di Suriah, Israel mengambil langkah untuk menciptakan zona penyangga di dekat dataran tinggi Golan, di sebelah barat daya Damaskus. Sementara pemberontak Suriah bergerak menuju ibu kota, unit-unit Israel dengan cepat dimobilisasi ke posisi-posisi Suriah yang ditinggalkan di dataran tinggi Golan dan mengambil alih wilayah tersebut tanpa perlawanan. Pimpinan Israel menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menghalangi pasukan musuh memasuki wilayah Israel. Netanyahu menyebut operasi ini sebagai sementara, namun wilayah yang mereka rebut 2 kali lebih luas dari Gaza dan memiliki nilai strategis tinggi, sehingga Israel tidak mungkin meninggalkan posisi tersebut kepada tentara Suriah. Kami memberikan perintah kepada angkatan bersenjata Israel untuk mengambil alih posisi ini guna memastikan bahwa tidak ada pasukan musuh yang dapat menanamkan diri tepat di sebelah perbatasan Israel. Ini adalah posisi pertahanan sementara sampai pengaturan yang lebih permanen ditemukan. Satu hal yang perlu diperhatikan selama operasi di dataran tinggi Golan adalah langkah strategis lainnya. Israel secara diam-diam telah menaklukkan sisi Suriah dari Gunung Hermon, yang puncaknya berada pada ketinggian 2.814 meter. Pegunungan seringkali menciptakan titik buta untuk sistem pertahanan udara, khususnya radar. Dalam hal ini, Gunung Hermon selama beberapa dekade telah membayangi pertahanan udara Israel, menyulitkan mereka untuk melihat di balik pegunungan dan ke beberapa bagian Lebanon. Pesawat terbang rendah dan drone dapat memanfaatkan titik buta di sekitar Gunung Hermon, yang memungkinkan mereka untuk menyusup ke Israel berkali-kali. Ini mungkin juga menjadi cara bagi drone Iran dan Hezbollah untuk masuk jauh ke dalam wilayah Israel. Titik buta yang sama juga berfungsi sebagai bagian dari jembatan darat Iran ke Lebanon,
menggunakan perlindungan yang diberikan oleh Gunung Hermon. Dengan demikian, Iran mampu memperkuat Hezbollah dengan sumber daya tepat di bawah pengawasan Israel. Namun, keadaan kini telah berubah, karena Israel mengendalikan Gunung Hermon. Mereka berencana untuk membangun sistem radar di puncak gunung tersebut, yang akan memungkinkan mereka untuk memantau jauh ke dalam Suriah dan Lebanon. Dengan fasilitas ini, Israel akan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi jet dan drone terbang rendah yang masuk. Pada saat yang sama, intelijen Israel akan memanfaatkan Gunung Hermon untuk mengamati pergerakan Iran dan Hezbollah. Daftar aplikasi strategis dari pengendalian Gunung Hermon masih panjang. Intinya, dengan wilayah ini berada di bawah kendali Israel, Iran akan menghadapi kesulitan dalam memperkuat Hezbollah. Setiap gerakan permusuhan di Lebanon Selatan dan Suriah kini akan terdeteksi oleh Israel, yang dapat merespons dengan pesawat, drone, dan rudal. Kepala baru Hezbollah mengakui hal ini pada hari Sabtu, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah kehilangan rute pasokannya melalui Suriah. Meskipun Iran mungkin menemukan jalur alternatif untuk mencapai Hezbollah, hal itu akan menjadi kurang efektif, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hezbollah telah sangat terkompromikan akibat serangkaian serangan pemenggalan kepala yang berlangsung selama berminggu-minggu, yang telah menghancurkan hierarki organisasi tersebut. Kelompok ini kehilangan satu pemimpin demi satu pemimpin, dan satu perwira demi satu perwira, sehingga anggota baru dipromosikan untuk mengisi jabatan yang kosong. Badan Intelijen Israel kemungkinan sudah memiliki agen di jajaran bawah Hezbollah, dan serangan terhadap agen-agen berpangkat rendah memberikan ruang bagi mereka untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu cara operasi intelijen berfungsi. Dengan melanjutkan serangan ini selama berminggu-minggu, dapat dikatakan bahwa Israel telah menyusup secara menyeluruh ke dalam Hezbollah. Oleh karena itu, meskipun Iran berusaha membangun kembali hubungan dengan Hezbollah, kelompok tersebut memiliki terlalu banyak kebocoran di dalamnya untuk dapat mempertahankan operasionalnya. Jika Iran tidak dapat menemukan dan menyingkirkan agen Israel yang ada di dalam Hezbollah, hanya tinggal menunggu waktu sebelum kelompok tersebut kehilangan kemampuannya. Meskipun Hezbollah memiliki banyak roket dan rudal, semua ini menunjukkan bahwa tanpa Hezbollah sebagai pencegah yang kredibel, Israel yang mengendalikan Gunung Hermon, dan dengan koridor udara Suriah yang berperan, situasi menjadi semakin tegang. Sekarang ada laporan bahwa tim Trump sedang mempertimbangkan serangan udara preemptif terhadap Iran. Namun, sebenarnya Netanyahu lah yang membuka jalan bagi kemungkinan ini sejak awal, seolah-olah menyerahkan opsi tersebut kepada Trump di atas piring perak. Dalam waktu dekat, kita mungkin akan menyaksikan 100.000 ton amunisi menuju Iran. Terima kasih atas perhatian Anda.